1 juta dalam 1 hari. Kalau 30 hari, kita bisa menghitung sendiri. 30 juta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya menghadirkan narasumber ya, yang mana ini juga menginspirasi bagi kita semuanya, terutama adalah pelaku usaha. Karena pada malam hari ini saya menghadirkan ada Mas Haryanto, yang mana beliau ini adalah orang yang sudah berkecimpung di kuliner, yaitu yang sangat sederhana kelihatannya, yaitu pengusaha roti pukis. Nah, tetapi ini lain daripada yang lain, karena di kabupaten ini banyak orang yang gandrung atau tergila-gila dengan pukis dari tangan seorang pakar pukis ya, yaitu Mas Haryanto. Seperti apa? Nanti kita simak obrolan kita yang santai dan ringan. Dan seperti biasa, ada yang akan mengupas lebih dalam mengenai tentang usaha ini, yaitu Mas Mehmet ya. Selamat malam. Selamat malam. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng serta komentar. Karena kita akan menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman semuanya. Di komen, nanti kita akan menjawab komen, siapa tahu ada banyak yang ingin lebih tahu lebih lanjut mengenai tentang usaha pukis ini. Nah, menariknya usaha pukis ini, Mas Haryanto ini adalah seseorang yang mengabdikan dirinya di kuliner, yaitu bidang pukis, dari mulai nol sampai sekarang sudah sukses. Artinya kita bisa lihat kesuksesannya. Beliau mempunyai rumah yang sungguh sudah termasuk mewah, kemudian juga mempunyai kendaraan yang mewah, dan juga sudah menguliahkan satu putrinya di perguruan tinggi, salah satu di daerah Yogyakarta. Baik teman-teman, kita langsung saja berbincang dengan beliau. Selamat malam Mas Haryanto. Iya, baik. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Mas Haryanto ini asli mana? Gombong, Kebumen ya. Baik. Jadi Mas Haryanto ini adalah asli dari Gombong, Kebumen. Oh, berarti daerah Ngapak gitu ya? Teman-teman, Ngapak semuanya ya. Jadi siapa yang berasal dari daerah Ngapak, ada salah satu di sini yang sudah berhasil usaha di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur ya. Jadi Mas Haryanto dari Kebumen itu tepatnya daerah mana? Daerah kecamatannya Sempor. Kecamatan Sempor. Sempor ya, Kecamatan Sempor. Dari desanya Sampang. Desanya Sampang. Ya, di desa Sampang sendiri itu memangkah desa itu pengrajin pukis atau sampean sendiri yang jualan pukis ini, yang usaha pukis? Hampir merata. Oh, hampir merata ya. Jadi di Sampang itu adalah pusatnya orang yang usaha tentang pukis itu. Ya, boleh dibilang. Oh ya ya ya, teman-teman semuanya, kita baru tahu ternyata kue pukis itu pengrajinnya sangat banyak sekali dari daerah Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen ya. Ini salah satunya. Dan kalau di keluarga sampean sendiri atau seluruh keluarga nih? Ada adik-adik, kakak, semuanya. Artinya satu keluarga itu usaha pukis ya? Luar biasa. Jadi ini adalah keluarga pukis bisa dibilang ya. Keluarga pukis. Kalau istri? Istri satu kampung. Satu kampung dari situ. Jangan-jangan istri saudara-saudara juga pukis juga? Atau juga.
Pukis juga. Ini sangat menarik sekali ya, Mas Mehmet. Artinya ada satu koloni, satu koloni. Apa itu, teman-teman? Apa itu? Komunitas. Komunitas. Kalau koloni itu apa itu? Semut ya. Ya, jadi ada satu komunitas yaitu di Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Itu satu desa hampir merata itu usahanya adalah pukis, ya, adalah pukis. Termasuk Mas Haryanto ini satu keluarga dan keluarga istrinya ternyata pengusaha pukis semuanya ya. Sangat luar biasa. Nah, sebelum ke Kalimantan Timur, sampean sudah jualan di mana saja? Saya menimba ilmu, Pak. Menimba ilmu? Ya, ikut sama kayak saudara, kayak paman itu. Ya. Ke Jawa Barat, Jawa Barat. seperti Cirebon, Mhm. sampai ke Tangerang. Tangerang aja 5 tahun. Oh, artinya sampean itu sudah mengembara kemana-mana ya? Sampai Pontianak. Sampai Pontianak. Luar biasa teman-teman semuanya. Jadi sebelum di Kabupaten Pasir ini, beliau sudah melalang buana hampir sekian provinsi ya. Baik. Saya tertarik dengan sampean. Kenapa? Karena saya termasuk adalah pengagum dan langganan untuk makan pukisnya. Dan juga kawan-kawan yang lain sangat cukup banyak sekali. Karena pukisnya itu sangat nikmatnya bukan main. Nah, ini. Sebenarnya kalau pukis itu bahannya apa saja sih, Mas? Bahannya ya, Agak keras sedikit bisa supaya masuk suaranya. pertama ya gula pasti paling dasar. Gula, Tepung, tepung, kelapa, kelapa, telur, telur, dan bumbu-bumbu racikan lainnya. dan bumbu-bumbu racikan yang lain yang itu rahasia. Rahasia perusahaan ya, Mas. Ya. Tepung apa itu? Nah, tepungnya tepung apa? Tepung saya sih pakai yang standar aja, lencana merah. Oh ya, ya, pakai terigu ya, pakai terigu. Tepungnya hanya jenis terigu saja atau ada tepung-tepung yang lain? Kalau yang lain lebih bagus tapi ya lebih mahal juga harganya. Oh begitu, jadi yang standar ya. Ya, jadi pakai tepung terigu ya. Luar biasa. Kemudian meraciknya. Raciknya. Ya, meraciknya apa terlebih dahulu yang dimasukkan? Tentunya ya kelapa diperas itu. Oh, santannya ya, santan. Baru takaran gula, baru bumbunya itu yang diracik masukkan, baru diaduk-aduk pakai mesin, Mhm. sembari ditaburi tepungnya itu. Oh ya, luar biasa. Dan Mas Pukis ini mempunyai anak buah ya, tersebar di beberapa kecamatan, termasuk di Kuaru ya. Kemudian Batu Kajang yang saya tahu, kemudian ada di Simpang. Simpang Pait, Pait. ya, Simpang Pait di situ ya. Itu adalah salah satu anggota keluarga atau anak buahnya yang di Tanah Pasir ini ya. Nah, Mas Haryanto, dalam usaha ini apa saja sebenarnya kendalanya? Kendalanya apa ya? Cuaca itu mempengaruhi nggak cuaca? Kalau cuaca nggak mempengaruhi sih. Misalnya hujan dengan panas itu bagusan mana? Bagusan mendung aja dah. Oh, mendung aja. Iya. Kalau hujan Kalau hujan tentunya orang yang akan belanja itu agak terkendala. Kemudian kalau panas, terlalu panas, maka enggan untuk keluar. Begitu ya. Jadi kalau mendung, suasana mendung itu memang untuk suasana apapun itu enak. Ya, enak sekali ya. Suasana sadu itu pasti butuh Satu energi gitu ya. 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 Nah, Mas Haryanto kan penjualannya itu sangat luar biasa sekali. Nah, dalam sekali proses itu membutuhkan waktu berapa jam untuk membuat adonan itu? kurang lebih ya sejam kurang lah, nggak sampai sejam. Tidak sampai sejam ya? Nggak sampai. Luar biasa. Jadi teman-teman ternyata cukup singkat membuat adonan pukis, nggak cukup 1 jam. Ya, tidak cukup 1 jam, mohon maaf. Artinya tidak sampai 1 jam ya. Betul. Bahkan setengah jam mungkin sudah bisa ya. Insya Allah. Apalagi sekarang ternyata Mas Pukis itu sudah
mengembangkan tekniknya yang dulu itu saya masih ingat karena saya pernah datang ke rumahnya, itu masih menggunakan adukan manual. Ya, manual. Pakai pir, kemudian disambung kayu ya. Diginikan ya, dikocok-kocokkan sehingga menjadi sebuah donat. Tapi sekarang ternyata beliau sudah menggunakan mesin ya. Jadi ngaduknya tinggal pencet, selesai ya ibaratnya ya, begitu ya. Luar biasa sekali. Nah, lika-liku di dalam proses ini kan. Kan saya yakin sampean tidak langsung sukses seperti sekarang, ya kan? Tidak ya, tidak. Nah, lika-likunya seperti apa? Pertama bagaimana pertama? Pertama pokoknya ya dalam hati berjuang keras juga aja. Berjuang keras untuk kedepannya supaya lebih baik. Iya. Mungkin penjualan pertama kali dulu belum begitu banyak ya. Ya. Karena kan banyak sekali nih penjual pukis kan nggak cuma satu ya. Ya, walaupun saya lihat banyak sekali penjual dalam satu lokasi. Mas Pukis berjualan itu tidak hanya satu orang yang jual pukis, tetapi yang paling rame adalah Mas Haryanto pukisnya. Nah, dulu mungkin sepi pertama kali ya. Sepi Pak. Tapi tidak putus semangat. Memperkenalkan ini agak susah ya. Susah sekali. Harus penuh berjuang lah. Dari tahun berapa sampean? Kalau di Pasir ini Pak, mulai 99. Mulai tahun 99, luar biasa sekali. 99 berarti saya belum kuliah ini. Saya masih menjadi anak jalanan dulu. Udah lulus SMA tapi belum kuliah gitu ya. Luar biasa sekali. Sampai sudah berjuang ya. Sudah berjuang. Sampai akhirnya sekarang. Sekarang mentok. Iya. 9 udah pernah makan pukis kan Mas? Tahun 19 saya sudah merasakan pukis. Tidak pernah ya? Tapi menemukan dan merasakan pukis yang istimewa langsung srek di bibir di lidah saya itu ya di sini. Ternyata buatan dari Sempor atau Sampang Sempor Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Jadi ini Pak Gubernur Jawa Tengah dan juga Bupati dari Kebumen ya dan Pak Camat Sempor. Luar biasa, ada salah satu penduduknya yang hidup dan mengembangkan usaha di Kabupaten Pasir dan sangat sukses sekali. Ini bisa menginspirasi banyak orang dan teman-teman. Karena di Kebumen ini banyak masih orang yang nganggur ya, teman-teman yang nganggur. Artinya ini bisa menjadi inspirasi agar mereka yang masih nganggur bisa mengikuti jejak Mas Haryanto. Mas Haryanto, omset ya, dalam omset dalam satu hari itu minimal berapa? Kalau omset sih mengikuti mengikuti perkembangan pasar atau penjualannya, tergantung penjualannya. Kalau banyak habisnya lebih menguntungkan banyak juga. Oh begitu ya. Satu adukan itu bisa sampai 1 juta hasilnya? Tidak sampai. Berapa kira-kira? 700 sampai? Kalau standar saya cuma kecil sebetulnya sih Pak. Ya. Cuma kita main ininya lah, manajemennya. Manajemen ya. Sebetulnya hasilnya tidak terlalu besar. Ya. Umpama satu hari saya jualan dapat sisanya 200 ya. Iya, misalnya keuntungan 200 gitu ya. Gitu Ya. 200 dari satu lapak. Ya, beliau mempunyai anak buah banyak. Kalau kita hitung yang ada di sini kan sekitar 5 ya. 5 kali 200 berapa? 1 juta ya. 1 juta itu dalam satu hari, teman-teman. 1 juta dalam satu hari. Kalau 30 hari kita bisa menghitung sendiri. 30 juta. Anggap saja dipotong dengan kendala cuaca dan sebagainya, bisalah bersih sekitar 15 juta saja. Itu sudah bagus ya. Nah, ini teman-teman, banyak orang di luar sana menyepelekan jualan pukis yang hanya menggunakan rombong kecil, tapi ternyata hasilnya sangat luar biasa sekali. Maka teman-teman semuanya, kita lihat bahwasannya dari bentuk usaha itu jangan menyepelekan, karena yang kita anggap itu sepele, ternyata hasilnya lebih besar daripada
Kita sendiri yang usahanya sangat necis ya, di kantoran dan sebagainya ya. Ini seperti ini. Nah, berangkat jualan jam berapa sampean? Saya ngejar waktu pagi aja Pak, supaya nggak kepanasan. Ya, pagi ya. Jadi pagi sebelum subuh. Sebelum subuh, sekitar jam 4 ya. 4:30 Jam 4:30 ya, subuhannya nanti di pasar di sana. Kemudian pulang tergantung kondisi pasar, kalau rame bisa jam 10. jam 10 udah selesai. Ya insya Allah. Kalau sepi, pas sepi Ya bisa 11:30 sampai jam setengah 12 ya. Artinya hitung saja kita sampai jam setengah 12 kotornya lah. Itu berapa jam? Mulai dari jam 4 8 berarti. ya. 8 ya. Sekitar 8 jam ya. Artinya ini adalah kerja yang sangat standar sekali ya. Ya, dengan waktu yang sangat singkat, standar dengan orang lain bekerja, tetapi hasilnya sangat memukau dan memuaskan sekali. Nah, ini makanya kita tidak heran Mas Haryanto mempunyai rumah yang istimewa, bahkan punya bisnis kontrakan sudah ya. Ada punya kontrakan ya di Senaken ya, kalau tidak salah ya. Ada ya rumahnya yang dikontrakan sampean? Ada? Ada ya, sangat luar biasa sekali. Itu salah satu hasil dan pengembangannya. Kemudian sekarang putri sampean kuliah ya, di mana? Alhamdulillah di Jogja. Di Jogja ya, sangat luar biasa ya, bisa menguliahkan anaknya juga. Dan dengar-dengar sampean juga mempunyai kendaraan baru. Artinya ini teman-teman saya yang teman-teman kita lah, tetangga kita yang artinya usahanya sepertinya luar biasa tapi belum berhasil punya mobil. Tapi beliau sudah mempunyai mobil News terbaru. Merek nggak usah saya sebutkan ya karena bukan sponsor. Tapi yang jelas ya, nanti suatu saat kita jalan-jalan ke rumahnya dan proses membuat cookies seperti apa. Nah, Mas Mehmet, dilihat dari ini kan fenomena. Banyak orang yang memandang bahwasannya seperti jualan ini sepele, tapi ternyata hasilnya cukup banyak sekali dan ini jarang dilirik oleh kebanyakan orang. Bagaimana menurut fenomena ini menurut sampean? Fenomena dari Mas Hari ini kan menunjukkan bahwa keterampilan itu perlu dimiliki oleh kaum muda gitu loh, untuk punya keterampilan dan menghargai setiap keterampilan yang mungkin bisa mereka raih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal mental. Tadi kan Mas Pukis menyontohkan pada waktu mengaduk itu, itu dia doanya di dalam hati itu saya harus berhasil untuk menguatkan. Artinya ada paling tidak Mas Pukis memberi tahu kan pada kita ada dua hal yang dibutuhkan untuk menjadi pengusaha atau bekerja secara non formal gitu. Iya, betul. Satu adalah keterampilan, yang kedua adalah mental gitu. Kita kalau bisa membayangkan dari modal Mas Pukis, rasanya di awal mungkin tidak terlalu besar Mas Pukis ya. Tidak seperti kita harus berusaha tambang atau misalnya jadi agen perdagangan yang agak gitu kan membutuhkan usaha yang besar. Mas Pukis dengan cukup memberi berapa kilogram terigu sudah bisa mulai gitu kan. Artinya modal bukan hal yang utama dalam sebuah perjuangan bisnis ya, tapi adalah tadi soal semangat mental dan kemudian juga memiliki keterampilan. Satu jenis keterampilan saja ternyata jika itu dimanfaatkan dengan baik itu cukup bisa berhasil kemungkinan. Dan yang menarik kalau tadi kan ceritanya kan juga ada desanya Mas Pukis itu ini gitu loh. Satu kampung ternyata, satu kampung. Ya, satu kampung. Bayangkan bagaimana sebuah keterampilan sederhana itu bisa membangun desa. Iya, betul. Kita ini sibuk dikasih mimpi bahwa kita harus punya keterampilan tinggi untuk bisa membangun. Ya. Ternyata keterampilan sederhana tadi bisa membangun desa. Ya. Walaupun tentu saja di desa itu juga banyak keterampilan lain dibutuhkan. Tapi ini salah satu ya. Ini salah satu, tetap bagaimanapun juga harus diakuin bahwa desa itu berkembang juga karena ada keterampilan sederhana yang meluas. Iya, betul. Keterampilannya betul sederhana, tapi pemanfaatannya secara meluas gitu, dan bisa dikelola sehingga dia bisa mengakses pendapatan yang lebih besar bagi warga desa kan. Ya, betul. Nah ini kan pemerintah kan dulu punya program misalnya mengacu pada programnya Jepang dulu kan, One Product One Village, satu desa bagaimana bisa mempunyai satu produk kebanggaan gitu loh kan. Desanya Mas Hari sudah membuktikan bahwa kita tidak usah terlalu bermuluk-muluk mencarinya gitu loh. Coba lihat ke dalam, apa yang bisa di dalam dikerjakan, apa yang bisa diolah, itulah yang menjadi
coba dibangun menjadi kekuatan gitu. Dan yang menarik juga kan ini kan Pukis ini kan bicara soal selera ya. Ya, betul. Selera seluruh masyarakat dan ini sangat tradisional gitu. Artinya sebuah selera itu adalah kekuatan kita sebagai komunitas, itu adalah sebagai sebuah kekuatan, dilihat sebagai kekuatan. Bagaimana selera ini dalam konteks besar bukan lagi bicara soal kesukaan, tapi bicara soal ketahanan gitu kan. Ini kita bersaing misalnya dengan KFC. Ya. Nah, ya kan. Kita lebih baik beli Pukis ya. Beli KFC. Iya, betul sekali. Jadi selera ini kalau kita lihat juga sebenarnya juga ada pengaruhnya dengan ketahanan kita sebagai bangsa dan negara gitu. Dan ini saya kira sangat penting sekali. Sambil minum, ayo. Minum. Betul. Ya. Jadi sangat saya terpukul juga ya. Makanya saya suatu hari saya ke rumah beliau. Masih ingat ya, saya ke rumah beliau. Ini rumahnya itu di Desa Sampang, Kecamatan Sempor itu adalah pegunungan. Daerahnya sangat luar biasa bagusnya, sejuk karena di sana masih banyak hutan ya. Itu daerah pegunungan, naik turun seperti ini. Tapi di sana itu kampungnya itu sudah sangat maju. Sangat maju sekali. Dari kegiatan aktivitas Karang Tarunanya, Desa Sampang ya, kemudian kegiatan desanya, kemudian dari tata desa itu saya lihat sudah cukup lumayan juga. Dan pertanian juga hidup di sana ya. Walaupun itu di gunung yang jangkauan air itu susah, tapi ternyata kampung itu mempunyai teknik tersendiri bagaimana supaya sawah-sawah yang ada di sana itu bisa terairi. Iya, itu sangat luar biasa. Ini kan salah satu kampung yang bisa maju ke depan dengan bagaimana kreativitas warganya sendiri ya, seperti ini. Itu yang sebenarnya bisa kita tarik juga gitu kan. Kita bicara Pukis ini sebenarnya bicara soal pangan tradisional. Iya, gitu. betul. Kita perluas sebagai pangan tradisional, dan pangan tradisional itu basisnya pasti sumber daya alam lokal. Iya, gitu kan. Jadi bagaimana pemerintah bisa mensupport warganya seperti Mas Pukis dan yang lain-lain gitu kan. Itu sebenarnya bukan support sekedar soal ekonomi, tapi membangun ketahanan negaranya gitu. betul. Itu yang saya pikir pemerintah daerah perlu memberi support, memberi perhatian lebih besar pada gerak yang di arus bawah ini dibandingkan pada elit-elit industri. Itu harus mulai dialihkan gitu loh ininya perhatiannya, supaya yang di bawah bisa bergerak lebih kuat dan pasti akan pendapatan negara juga akan bisa naik gitu loh. Iya. Jadi tidak usah repot-repot kita mencari pinjaman modal dari mana, kemudian untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan. Ternyata kalau dari arus bawah sendiri bisa kok mereka membuat lapangan kerja sendiri ya. Ini sudah sangat terbukti. Kalau ini diterapkan oleh negara ini, itu saya yakin negara menjadi sangat kuat sekali di bidang ekonomi ya, dan ketenaga kerjaan ya. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bahwasannya yang pertama itu adalah keterampilan. Apapun keterampilannya kita, dan dari mana asalnya kita, dari kampung, dari pelosok, dan mana asal punya keterampilan, dan keterampilan itu telaten, ulet, dikembangkan, maka ini akan bisa menghasilkan. Kemudian yang kedua adalah, yang terpenting adalah mental ya, mental. Ketika kita masih menanamkan mental gengsi, artinya saya jualan kayak gini malu gengsi ya, ini akan tidak menjadi apa-apa. Karena itu mempunyai cita-cita hanya sebagai angan-angan yang tidak tercapai akhirnya kan. Tetapi dengan mental yang sangat kuat dan baja seperti ini, tidak ada gengsi, maka bisa mengambil sesuatu yang kelihatannya itu sepele, itu ternyata bisa diolah dan dikembangkan menjadi salah satu usaha yang cukup menggiurkan bagi orang lain. Peluang ini sudah diambil oleh Mas Haryanto ya. Yang kedua itu mengenai tentang kesabaran. Ya. Ketika kita usaha itu kita harus bersabar sampai kita menemukan titik di mana kita dapat memanfaatkan bisnis ini, atau kita mengenal bisnis ini lebih dalam sehingga kita bisa mempunyai kreativitas untuk mengembangkan. Kadang teman-teman ini ketika membuka usaha
baru sekali gagal, kemudian mundur, coba yang lain. Gagal lagi, coba yang lain lagi. Ini menjadi masalah. Tapi Mas Haryanto kita lihat dari tahun 99, ya, tahun 99 artinya sudah lama sekali dan masih setia bertahan di Pukis. Alhamdulillah. Yang tadinya hanya bisa cukup untuk makan sehari-hari saja, Ya. sampai sekarang bisa memberi makan satu keluarga dan bisa dengan hidup layaknya pengusaha-pengusaha yang lain. Dan juga ini Mas Haryanto menginginkan untuk spot dari pemerintah ya, artinya terutama adalah dari Kecamatan Sempor, kemudian Bupati Kabupaten Kebumen, pemerintahnya bisalah melirik. Ini sekarang ada info bahwasannya ternyata di Sampang itu ada sangat kreatif. Dan pemerintah provinsi maupun nasional bisa memberi sentuhan untuk memberikan semangat ya, spot kepada beliau dan yang lain supaya usaha kecil bisa dikembangkan dan bisa menopang kehidupan berbangsa dan negara di bidang ekonomi. Itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam.